'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Tanbih Al-Masyi karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa fassara ba'duhum at-tahyira al-madhkura fid du'a al-madhkur. Ini masih membahas soal doa Nabi yang berbunyi Rabbi zidni tahayyuran Rabbi zidni fika tahayyuran Terkait makna tahayyur ini dijelaskan oleh penafsiran sebagian ulama muhaqqiqin. Wa fassara dan menafsirkan siapa ba'duhum sebagian ulama at-tahayyura yaitu terkait tahayyur al-madhkura yang telah disebutkan fi du'ai di dalam doa doa yang sudah disampaikan di atas Rabbi zidni fika tahayyuran al-madhkur yang telah disebutkan bil ilmi dengan ilmu. Qala berkata siapa? Syekh Abdul Rauf fatahayyuru huwa qala berkata siapa ba'duhum fatahayyuru huwa al-ilmu. Jadi tahayyur yang dimaksud dalam doa Nabi yaitu rasa ingin tahu terhadap ilmu. Jadi kalau ada santri dia lagi asik jatuh cinta dengan ilmu itu dimana kapan saja itu gandrungnya dengan ilmu gitu. Nah ini namanya tahayyur. Begitu juga orang yang belajar ilmu hakikat dari sebelumnya belum pernah mendengar ajaran-ajaran tentang hakikat yang membahas soal ketuhanan, kemudian mendengar, terus faham, terus muncul rasa ingin tahunya itu tumbuh. Lah ini namanya tahayyuran. Jadi istilahnya bahasa Jawanya itu kesemsem dengan ilmu yang terkait dengan rahasia ketuhanan. Jadi fatakhayyuru huwa al-ilmu. Walau lam yakun dan andai tidak ada kadzalika seperti itu lama tolaba niscaya tidak mencari siapa nabi sallallahu alaihi wasallam al-ziyadata yaitu tambahan minat tahayyuri dari tahayyur yaitu rasa ingin tahu, rasa penasaran, rasa ingin memperoleh hal-hal yang baru gitu. Fa innahu maka sesungguhnya tahayyur amrun itu perkara bitolabi ziyadah sebab menuntut tambahan minal ilmi dari ilmu. Jadi tahayyur itu orang yang kesemsem jatuh cinta dengan ilmu gitu. Biqaulihi ta'ala dengan firman Allah Ta'ala Rabbi zidni ilma gitu. Rabbi wahai Tuhanku zidni tambahilah aku
ilman ilmunya. Ya, ini surat Toha ayat 114. Jadi di Al-Quran ada ayat yang berbunyi Rabbi zidni ilman. Sedangkan dalam hadis Nabi Rabbi zidni fika tahayyuran. Jadi ketemu maksud dari tahayyur, yaitu rasa ingin tahu ya, secara mendalam soal ilmu. Ya, sebab orang yang mencari ilmu itu beragam modelnya. Ada yang normatif, ya hanya sekedar mengandalkan pendengaran. Ya, kalau dia ngaji ya sebatas mendengarkan. Setelah itu nggak ada upaya untuk mutola'ah, untuk menggali hal-hal yang belum diketahui. Nah, ini yang modelnya normatif, penting ngaji. Terus setelah ngaji nggak ada mutola'ah, nggak ada penasaran, ingin paham, ingin tahu lebih mendalam. Nah, berbeda dengan tahayyuran tadi, dia ngaji, mendengar, tapi rasa ingin tahunya ya dia semakin mendalam. Maka ada kalanya ikhtiar ya, dengan membaca kitab-kitab lain sebagai perbandingan untuk menambah wawasan, atau bertanya langsung kepada ahlinya, atau dia melakukan perenungan-perenungan, sehingga ya dari perenungan ini menghasilkan pencerahan-pencerahan baru yang berupa ilmu asrar ilahiyah. Itu. Falam yakul, maka tidak berkata halan wala makoman. Ya, jadi tidak dikatakan halan, yaitu berupa hal itu keadaan, wala makoman, dan juga tidak makom, lita'alumin ya, untuk belajar, lita'alumi qadrul ilmi ya, sesuai dengan kadar ilmu. Jadi tahayyur itu bukan disebut sebagai hal dan makom ya, ini menunjukkan orang yang memiliki rasa ingin tahu. Fal ilmu, maka bermula ilmu yang yantahi itu mencapai puncak ila tahayyuri, kepada tahayyur. Jadi puncaknya orang berilmu yaitu rasa keingintahuan itu semakin tinggi. Gitu. Nah, setelah dia tahu semuanya, kemudian buanglah rasa tahu itu, karena hakikatnya ya, semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada tahapan seorang murid, seorang salik dalam proses belajar ilmu itu ya disebut dengan model kasbi. Kasbi itu ya ada ikhtiar dan usahanya. Ya pengen ngerti kitab-kitab yang menjadikan rujukan ulama tasawuf karena kitabnya berbahasa Arab, ada ikhtiar berproses ngaji ilmu nahwu, kemudian ngaji cara mentarkibi kalimah gitu. Kemudian setelah paham terus berupaya untuk menggali gitu. Ya, ketika dia sudah mendapatkan semua yang dia cari, maka jangan lantas nanti menimbulkan keakuan. Keakuan itu ya merasa paling tahu, merasa paling alim. Ini penyakitnya orang berilmu di sini. Nah, supaya tidak merasa tahu gitu, tetap bersikap adab, tawadhu dengan ilmunya,
buanglah rasa tahu. Artinya jangan keminter, jangan merasa tahu, jangan merasa paling ahli. Ya. Karena ayat Al-Quran menjelaskan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang berilmu lagi, ada yang maha berilmu. Nah, ayat inilah yang membuat kesadaran bagi orang yang ngaji, buanglah rasa tahu, rasa merasa tahu, ya, sebab ini bisa menyebabkan seseorang menjadi ujub takabur dengan ilmunya. Wala yahsulu, dan tidak berhasil apala dzalika tahayyur, yaitu rasa keinginan tahu tersebut ghaliban secara umum ya, illa bistihrokin, kecuali dengan tenggelam istighraq ya, fil adkari, di dalam zikir-zikir gitu. Tadi sudah saya jelaskan. Biasanya orang yang kefutuh atau kebuka dalam memahami ilmu hakikat, ya, itu biasanya ada proses tadi, ya, rajin ngaji, rajin zikir, rajin riyadhah, zikir yang sudah diberikan diamalkan dengan istiqomah gitu. Maka itulah yang nanti asarnya, buahnya itu berupa muncul rasa penasaran, ingin tahu terhadap ilmu-ilmu asrar itu akan semakin menguat gitu. Jadi ini fil adkar ya, kuncinya orang yang pengen memperoleh tahayyur tadi, bistighraqin, istighraq itu ya tenggelam. Tenggelam itu artinya ya aktivitasnya itu dihabiskan hanya untuk zikir dan merenung ya tentang ilmu-ilmu hakikat itu. Wal istighol, dan istighol sibuk gitu. Al-atiyah yang akan datang. Istighol artinya bahwa dia punya kesungguhan ya, kesungguhan di dalam mencari ilmu tadi. Itu kesungguhan datang ke majelis pengajian ya. Kesungguhan di dalam mengkaji sebuah ilmu, kalau dia belum paham itu belum puas gitu. Nah, ini yang disebut tahayyur ya. Kan tadi sudah saya jelaskan, kadangkala murid atau santri itu ada yang modelnya santai ya, dengerin, paham syukur, nggak paham sudah gitu. Tapi ada yang paham kemudian rasa ingin tahu lebih paham lagi ada. Nah, ini yang disebut takhayyur. Nah, munculnya sifat takhayyur ini biasanya dibarengi dengan istiqomah di dalam zikir, kemudian istighol ya, dia waktunya banyak dihabiskan untuk ya proses perenungan terkait dengan objek ilmu yang menjadi pembahasan. Biidnillahi, dengan mendapatkan izin dari Allah, ada usaha, ada ikhtiar, kemudian Allah ridho ya, memberi izin, akhirnya kefutuh ya, dapat memahami ilmu-ilmu rahasia ketuhanan. Wa taufiqihi, dan taufiknya Allah. Wa billahi, dan dengan Allah at-taufiqu, yaitu taufik, yaitu bimbingan atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza taqarrara laka hadza falnarji ila bayani sihhati ainiyatin. Wa idza taqarrara, dan ketika telah tetap laka bagimu hadza ini,
falnarji maka hendaklah kembali ila bayani sihati ainiyatil asya, terkait penjelasan sahnya soal ainiyatul asya. Jadi ainul asya atau ainul asya ini akan dibahas ulang sampai menemukan pemahaman yang sahih, yang pas. Wa adamiha dan tidak adanya asya, wa naqulu dan kami berkata summa lam kemudian ketahuilah ayyuhal murid wahai para murid ya. Inna ainiyatal asya'i sesungguhnya ainiyatal asya itu esensi segala sesuatu. Jadi esensi segala sesuatu asya. Ya, termasuk asya ini maknanya luas ya. Alam semesta seisinya, kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita itu termasuk ainiyatul asya. Ya. La tasihu tidak sah pemahaman tentang ainiyatul asya tadi illa qabla zuhur ya, kecuali illa qabla zuhuril asya, kecuali sebelum nyatanya asya ya, segala sesuatu. Jadi yang disebut ainiyatul asya, esensi daripada asya segala sesuatu, itu tidak boleh dikatakan ya sebelum asya itu menjadi nyata. Fil khariji pada kenyataan itu. Walidzalik dan karena itu la yasihu tidak sah annakula untuk berkata al kullu bermula segala sesuatu huwa al haqqu yaitu al haq. Jadi menurut Syekh Abdul Rauf Asingkili terkait konsep ainiyatul asya, esensi segala sesuatu itu tidak sah sebelum kecuali sebelum nyatanya asya ya, kecuali sebelum nyatanya asya. Maksudnya gini, yang disebut datiyahnya asya ini kalau saya contohkan lagi ya, contoh ini baju ya, ini baju yang kemarin saya sudah sampaikan berulang-ulang supaya ini maksudnya apa sih yang dimaksud ainiyatul asya. Ya, baju ini kalau dikaji dari asal usul ainiyah, substansinya, ya kan? Ini kan berproses sebelum masuk ke penjahit, kemudian ada bagian ngukur dipola, kemudian sebelum dipola berupa kain, lembaran. Sebelum kain ternyata sebelumnya itu berupa benang. Sebelum benang, sebelumnya berupa kapas. Nah, Syekh Abdul Rauf Asingkili ya memiliki pendapat bahwa yang disebut ainiyatul asya, esensi daripada asya sesuatu itu bukan ketika sudah menjadi baju begini, tapi ketika qabla dzuhuril asya, yaitu ketika masih berupa kapas. Itu ainiyahnya, esensinya, dzatiyahnya. Nah, begitu juga di dalam memahami ya ainul haq. Bahwa kalau ada orang yang berpendapat bahwa al-kullu wal al-haq, ya segala yang ada itu adalah al-haq, ini juga Syekh Abdul Rauf ya tidak sepakat, sebab yang namanya tadi ainul haq menurut Syekh Abdul Rauf itu azalan adanya di zaman azali ya.
adanya di alam qadim, yaitu ketika masih dalam proses perencanaan oleh Allah dalam Lauhil Mahfuz. Gitu. Nah, Lauhil Mahfuz ini kan wilayah azali yang qadim. Nah, itu disebut bahwa ainul asya atau ainul haq itu boleh dikatakan ainul haq ketika posisinya berada di Lauhil Mahfuz. Tapi ketika sudah berupa wujud yang nyata, ini nggak boleh menggunakan kata ainul haq. Sebab nanti khawatir kalau ini dianggap sebagai ainul haq, akhirnya orang menganggap itu Allah, itu Allah, itu Allah. Nah, ini bertentangan dengan ya nas-nas di dalam Al-Quran maupun prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, menurut akidahnya Asy'ariyah. Itu. Coba kalau dibiarkan pemahaman ainul haq, khawatir orang awam menganggap ini Allah, ini Allah, ini Allah, ini Allah. Nggak bisa membedakan ini makhluk. Ya, ini makhluk, ini ciptaan. Semua sudah punya nama. Gunung ya namanya gunung, laut namanya laut, pohon namanya pohon. Binatang yang namanya ada masing-masing, ada kerbau, ada kambing gitu. Manusia juga sama, beragam, punya nama masing-masing. Nah, itu namanya sudah posisi makhluk. Nah, itu tidak boleh disebut dengan ainul haq. Itu. Nah, ainul haq itu menurut Syekh Abdul Rauf boleh ketika posisi manusia belum ada, ketika masih berada pada alam qadim yang azali, yaitu ketika di Lauhil Mahfuz. Itu. Begitu juga dalam memahami contoh baju ini, kalau sudah jadi baju begini ya namanya baju. Ya. Nah, asal usul baju tadi ternyata berproses. Akhirnya dzatiyahnya berupa kapas. Nah, ketika masih kapas, ini disebut dengan ainul haq, nggak apa-apa karena posisinya masih berupa dzatiyah yang disebut dengan kapas tadi. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rauf ini dalam rangka orang memahami hakikat tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip akidah Asy'ariyah, yaitu menjaga tanzihnya Allah. Sebab kalau dilepas bahwa semua ainul asya, khawatir orang awam yang nggak ngerti peta ilmu akhirnya ini Allah, ini Allah, ini Allah. Ini yang dikhawatirkan. Padahal ini sudah benda ciptaan. Ya, ada yang mubasyarah, kalau ini mubasyarah, ada yang tawalud, ada yang mubasyarah. Itu. Ya. Nah, ini dalam rangka untuk ya mengantisipasi ya ketika orang belajar hakikat kemudian tidak punya background ya keilmuan syariat yang kokoh, tidak paham dengan prinsip-prinsip akidah Asy'ariyah, nah itu khawatirnya kemudian dia ngaku-ngaku merasa manunggaling kawula Gusti, rumangsa ya dadi Gusti. Lah ini yang dikritik keras oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi la yasihhu an naqula al-kul wal haq. Jadi enggak sah, enggak benar kalau ada orang yang menyatakan bahwa al-kul itu semua alam semesta termasuk kita wa al-haq itu al-haq. Ini enggak la yasihhu, enggak boleh mengucapkan seperti itu. Gitu ya. Illa min haitsu tamsi, kecuali kecuali orang itu tidak paham. Tamsi itu bisa maknanya buta, bisa maknanya ketidaktahuan, ya. Fil ahadiyat, di dalam ahadiyat. Gitu.
Jadi al-kullu wal haq ini la yasihu, tidak sah untuk di al-kullu semua adalah Allah, itu enggak benar. Al-kullu huwa al-haq itu Syekh Abdul Rauf tidak setuju. Kecuali ya bagi orang yang tidak paham soal ahadiyat. Nah, soal ahadiyat itu kalau teori martabat 7 enak membaginya. Oh, 3 alam qadim itu ahadiyat, wahdat, wahidiyat, sedangkan yang hudus itu alam arwah, alam misal, alam atsam, dan alam insan. Aidan begitu juga. Kama taqaddama sebagaimana telah terdahulu apa dzikruhu menjelaskannya. Wa amma ba'da zuhuriha, adapun sesudah nyatanya asya, jadi wujudnya sudah nyata ya. Kalau ini namanya mic, kalau ini namanya iPad, kalau ini namanya gelas, ini ba'da zuhuriha. Fala yasihu, maka tidak boleh apa dzalika tersebut. Jadi kalau sudah berupa wujud kayak begini nggak boleh mengucapkan al-kullu huwa al-haq. Ini karena ada potensi khawatir disalahpahami kemudian menimbulkan paham yang salah. Li'anna dzuhura, karena sesungguhnya nyata hukman secara hukum. Wal butuna, dan batin hukman secara hukum. Wa hukmul butuni, dan bermula hukum yang sifatnya batin hukumuni, yaitu hukumnya ketiadaan, yakni adamin, yaitu ketiadaan. Wa hukmul zuhur, dan hukumnya zuhur, hukmul wujud itu hukumnya wujud. Jadi maksudnya kalau sudah menjadi barang yang zahir ya dia pakai hukum yang disebut syariat. Jadi kalau sudah berupa zahir nyata bentuknya, oh ini gelas, oh ini mic, oh ini ahli, ya, ini sudah terkena hukum zahir. Sekalipun kalau diure asal usul ali mundur ya, kembali ke Lauhil Mahfuz perencanaannya gitu. Jadi harus bisa memilah. Kalau di Lauhil Mahfuz bolehlah disebut ainul haq, tapi kalau sudah berproses menjadi wujud yang ada di alam semesta, menjadi wujud fisik zahir, maka pakailah hukum zahir, pakailah hukum syariat. Itu. Sekalipun di balik syariat ini ada aspek batin. Nah, ketika tahu aspek batin bahwa ali ya asal usulnya kalau diurut-urut-urut ya kembali kepada Allah, itu aspek batin, aspek akidah. Nah, kemudian dipraktekkan dalam bentuk syuhud, memandang kepada Allah. Itu. Ya, contoh asya, gunung misalnya. Ya gunung berwujud seperti itu ya disebut gunung. Nah, asal usul gunung kalau ditarik ya prosesnya dulunya tidak ada gitu. Sampailah kemudian ya alam semesta dulu tidak ada. Sampailah masuk ke wilayah qadim. Oh, yang ada hanya Allah. Nah, ketika sudah menjadi wujud fisik berupa asya seperti alam semesta, kemudian wujud-wujud yang ada di sekitar kita, secara zahir harus dihukumi zahir. Oh, itu pohon, oh itu mobil, oh itu motor. Ini hukum zahir. Tapi secara hakikat batin ya kita memiliki pemahaman. Oh misalnya pohon jambu, oh ya dulunya itu ternyata berasal dari biji jambu. Oh mobil misalnya, oh iya mobil diproduksi oleh pabrik, pabrik dikendalikan oleh manusia, manusia diberikan akal oleh Allah, ya akhirnya
menjadi wujud yang zuhur, yang nyata. Hakikatnya, kembali kepada Allah. Ya, terus terkait dengan teknologi modern, ya bisa dipandang itu namanya tawalud. Jadi proses yang dihasilkan oleh manusia, sementara manusia ini punya akal, itu karunia dari Allah. Kemudian manusia hidup punya ruh, itu juga dari Allah. Kemudian dia berkreasi, menghasilkan sebuah produk ya, seperti HP atau yang lainnya. Maka produk ini disebut dengan istilah lain tawalud. Nah, secara hakikatnya ya kembali kepada Allah. Contoh orang yang bisa mendesain iPhone misalnya, itu dari mana? Ya secara lahiriah melalui sebuah proses pabrik iPhone. Ya, idenya ya pasti muncul dari manusia. Lah yang ngasih hidup manusia ini, yang punya ide itu Allah. Andai dia tidak punya ruh, niscaya idenya tidak akan muncul, akalnya tidak bisa berpikir, kemudian tidak punya kreasi. Maka dalam pandangan batin hakikat, sekalipun itu produk baru, produk modern, tapi dalam pandangan hakikat kalau ditarik, kembali kepada Allah. Lah yang tidak boleh itu mendohirkan. Contoh misalnya, ya ini gelas, terus nggak boleh kemudian disebut ini apa? Allah nggak boleh. Ini yang dikritik keras oleh Syekh Abdul Rauf, pemahaman yang seperti ini. Jadi ketika dohir wujud, ya ini gelas dicetak oleh pabrik. Soal hakikatnya ini diciptakan oleh manusia, manusia dikasih ruh, dikasih ide oleh Allah, itu pandangan batin, tidak untuk dizohirkan. Jadi ada pemisahan secara proporsional, mana aspek zohir syariat, mana aspek batin hakikat. Itu jadi rapi, tertib. Melihat segala asya, ketika ditanya dijawab dengan jawaban zohir. Ini apa? Ya ini mic gitu. Ini apa? Ini iPad. Karena sudah wa'allama adamal asma'a kullah, semua yang ada di alam semesta sudah punya nama. Ya, kemudian secara hakikat semua yang ada di alam semesta, ujung-ujungnya kembali ke yang satu, yaitu kembali kepada Allah. Maka ada konsep teori suhudul wahdah fil kasroh, memandang yang satu Allah kepada alam semesta yang diciptakan, atau memandang alam semesta yang wujud, itu diciptakan oleh yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walil butuni hukman, ya kalau itu aspek batin, ya itu hukman punya aturan. Nah, aturannya tadi, itu sifatnya batin, nggak boleh untuk diungkapkan. Itu namanya li'annadur hukman, karena sesuatu yang nampak fisik itu punya aturan, punya hukum. Begitu juga yang batin juga punya hukum. Jadi jangan sampai tabrakan. Wa hukmul butuni, dan hukumnya aspek batin itu hukmul kumun yakni Adam. Itu di aspek batin tadi, kemudian ditarik asal usulnya, ternyata semua kembali kepada Allah. Wa hukmud zuhuri, dan hukum yang sifatnya zahir, nyata, fisik, hukmul wujudi, itu hukumnya wujud. Jadi wujud yang ada di alam semesta ini, ada yang mengadakan, yaitu yang maha ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam, maka ketahuilah, dzalika demikian itu, wala tahlu, dan janganlah ya salah. Waqad golato, dan sungguh telah salah man orang golato yang salah fi misli hadza, pada masalah ini. Jadi Syekh Abdul Rauf mengingatkan, jangan sampai kepleset
salah memahami. Karena kalau kepleset, kalau salah langkah ya dalam memahami persoalan ini, wadullah dan sesat, wadullah dan menyesatkan. Ini bahayanya kalau tidak paham hakikat secara utuh dalam memisahkan antara yang qadim dan yang hudus, antara khaliq dan makhluk ya. Dalam prakteknya ini potensi sekali kepleset, melakukan kesalahan dan akhirnya sesat menyesatkan. Ya, ini sudah banyak orang yang mengajarkan hakikat tapi tidak punya dasar keilmuan yang kokoh, kemudian asal mengajarkan ya tanpa tahu, oh ini di Al-Qur'an nggak boleh, oh ini menurut prinsip Asy'ariyah nggak boleh, oh ini karena harus dijaga. Akhirnya muncul pemahaman yang menyimpang. Nas'alullah, kami memohon Allah kepada Allah al-afwa, ampunan. Jadi kita yang masih proses belajar ini ya tetap ya rendah hati, tidak boleh merasa paling benar, tetap memohon kepada Allah ya. Wal afiyah, dan diberikan afiyah ya, sehat lahir batin, fitini di dalam agama, wad dunya dan dunia, wal akhirah dan akhirat. Jadi mohon kepada Allah pengampunan dan afiyah ya, baik urusan agama, dunia dan akhirat. Ini dari Syekh Abdul Rauf membekali kepada kita pemahaman yang lurus, yang hanif ya, yang tidak bengkok ya, yang tidak aneh-aneh. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan tadi ya dapat kita pahami dan bisa menjadi prinsip kita dalam memahami hakikat. Cukup sampai di sini, mudah-mudahan manfaat. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.